Baik, yang saya hormati Bapak Kaprodi beserta sekaligus narasumber pada pagi hari ini, Bapak Dr. Ustadz Muhammad Rusdi SUD MPDI, yang saya hormati pula Ustadzah Fatimatus Zahro SPDI, Ustadz Fian Abrori SAG Trianti SPD, dan D. Baik, pagi hari ini dimulai. Mari kita bersama-sama membaca untuk mengawali kajian pada pagi hari ini. Untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, semoga kajian pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga bisa memberikan beribu-ribu manfaat dan ilmu yang kita dapatkan. Mari kita bersama-sama membaca istighfar dan syahadat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. إن الله لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. شيء لله لهم الفاتحة. خصوصا إلى مؤسس معهد مقادير ومدرس معلمه وجميع المساهمين في تأسيس جامعته الحاج أحمد زكي الشيخ جمر وكل من له فضل في قيام هذا المجلس المبارك. شيء لله لهم الفاتحة. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan shalihan waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fi hadzal syahril mubarak. Baik, untuk pemateri, saya sampaikan kembali ya, untuk waktunya di sini. Durasi waktu penyampaian materi 5 sampai 7 menit ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak pemateri kita pada pagi hari ini, yang mana untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Dwi Indah Sulistiani SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Rusdi SUD MPDI. Yang kami hormati teman-teman sekalian S2 yang berbahagia. Masih semangat ya? Masih semangat ya?
Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang hati, Jadi kolbun atau hati bukan sekedar organ fisik, tetapi pusat kesadaran rohani manusia. Hati adalah tempat bersemayamnya iman, niat, keyakinan, keikhlasan, serta sumber munculnya perilaku baik dan buruk. Rasulullah bersabda bahwa dalam diri manusia, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Artinya kualitas hati sangat menentukan kualitas kehidupan seseorang, baik dalam hubungan dengan. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang macam-macam kondisi hati. Yang pertama, hati yang sehat atau kolbun salim. Konsep hati yang sehat dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna yang bersih. Menurut para mufassir, Ibnu Katsir Al-Qurtubi, kolbun salim adalah hati yang bersih dari syirik dan penyakit batin. Hati yang sehat adalah hati yang bersih dari keyakinan, tidak dikuasai syahwat, tidak dikendalikan oleh amarah, tidak terikat berlebihan pada dunia. Ciri-ciri kolbun salim itu antara lain tauhid yang murni, ikhlas dalam beramal, tawakal kepada Allah, tenang dalam zikir, tidak dikuasai hawa nafsu, dan cepat bertaubat. Hati yang sehat adalah hati yang tunduk sepenuhnya kepada kebenaran dan mencintai akhirat lebih dari dunia. Kemudian yang kedua adalah hati yang mati atau kolbun mayit. Hati yang mati adalah hati yang tertutup dari petunjuk karena kekufuran dan dosa yang terus-menerus. Allah berfirman, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Dalam ayat lain disebutkan juga sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Kemudian ciri-ciri hati yang mati. Ciri-ciri hati yang mati antara lain adalah menolak kebenaran, tidak merasa bersalah saat bermaksiat, tidak tersentuh nasihat, menganggap dosa sebagai hal biasa, cinta dunia berlebihan, kemudian penyebab kematian hati. Penyebab kematian hati itu ada beberapa macam, antara lain dosa yang terus-menerus tanpa taubat, kemudian kesombongan, mengikuti hawa nafsu, cinta dunia yang ekstrim, menolak kebenaran secara sadar. Hati yang mati adalah kondisi yang paling berbahaya cahaya hidayah. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit atau kolbun marid. Hati yang sakit adalah hati yang masih memiliki iman tetapi bercampur dengan penyakit seperti ria, hasad, sombong, dan syahwat. Allah berfirman dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Penyakit hati bisa berubah antara lain keraguan terhadap kebenaran, cinta dunia yang berlebihan, iri dan dengki, riak dan ujub. Hati yang sakit masih bisa disembuhkan melalui taubat dan penyucian jiwa. Hati yang sakit masih bisa disembuhkan selama iman belum hilang sepenuhnya. Kemudian penghalang hati. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati dapat terhalang dari kebenaran karena beberapa sebab. Antara lain adalah cinta dunia, dosa yang berulang, dosa yang Saudara punten untuk waktunya sisa 2 menit. pada hati, lalai dari zikir, mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Upaya membersihkan hati antara lain Islam memberikan solusi untuk menyucikan hati, taubat yang bersungguh-sungguh, zikir dan tilawah Al-Quran, muhasabah diri, ikhlas dalam amal, serta mengendalikan hawa nafsu.
Kesimpulannya, hati adalah pusat kehidupan rohani manusia. Keadaan hati menentukan arah hidup seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Hati yang sehat akan membawa keselamatan. Hati yang sakit masih bisa disembuhkan. Hati yang mati adalah kondisi yang paling berbahaya. Karena itu, menjaga dan membersihkan hati merupakan kewajiban setiap muslim agar dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di akhirat. Demikian, terima kasih. Waktu saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk penyampaian dari Ustazah Dwi Indah. Untuk yang selanjutnya beralih ke pemateri kedua, yakni Ustazah Yulia. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustazah Ita Yuli. Baik, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kaprodi Muhammad Rusdi SUD MPDI dan teman-teman sekalian pasca sarjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang hati menurut kitab Ajaib Al-Qob. Menurut Imam Al-Ghazali, hati adalah bagian manusia yang menjadi pusat kesadaran atau pengetahuan iman atau niat manusia, baik penentu baik atau buruknya perbuatan. Secara sederhana, hati itu terbagi menjadi 4, yaitu tempat iman dan keyakinan, sumber niat dalam setiap amal, yang ketiga, pengendali perilaku manusia, yang keempat, tempat munculnya sifat baik maupun buruk sebuah perbuatan. Yang dimaksud dalam Ajaib Al-Qob adalah hati dalam arti ruhani, karena disitulah letak keimanan dan moral seseorang. Yang mana hati adalah pusat kehidupan spiritual manusia. Jika hati baik, maka baiklah juga seluruh perilaku manusia. Dan begitu pun sebaliknya, jika hati rusak, maka rusak pula amal dan akhlaknya. Seperti itu. Seperti halnya ya, jika semisal jika seseorang membantu karena ingin dipuji oleh temannya, maka hatinya itu dipenuhi dengan riya. Seakan-akan membantu hanya ingin dipuji baik, dipuji ya berperilaku baik kepada sesama manusia, seperti itu. Hati yang bertakwa adalah hati yang hidup sadar akan kehadiran Allah. Seperti itu. Jika hatinya belum merasakan sadar atau belum merasakan kehadiran Allah, maka hatinya masih belum bisa bertakwa. Dan juga selalu menjaga diri dari perbuatan yang dilarangnya, serta melaksanakan apa yang diperintahkan. Adapun ciri-ciri hati yang bertakwa kepada Allah yaitu selalu mengingat Allah. Seperti halnya tidak lalai dan tidak tenggelam dalam hawa nafsu. Apa yang sudah jadi kewajiban itu selalu dilaksanakan. Yang kedua yaitu takut berbuat dosa. Meskipun tidak ada orang yang melihat, ia tetap menjaga diri agar tidak berbuat dosa. Seperti halnya menghindari resiko hal tersebut, seperti itu. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Tidak mencari pujian manusia. Sedekah cuma ingin dipuji tetangganya.
beramal baik seperti halnya memberi pinjam tetangga tapi tidak ikhlas seperti itu. Tenang ketika taat, hatinya merasa damai saat beribadah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa takwa bukan hanya pada tindakan lahiriah, tetapi berakar pada hati. Jika hati telah dipenuhi rasa takut, cinta dan harap kepada Allah, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti dalam kebaikan. Seperti itu. Jika hati sudah eh, bertakwa kepada Allah, maka anggota tubuh itu akan lebih baik. Seperti itu. Hati yang selalu bertakwa adalah hati yang hidup secara spiritual, sadar akan pengawasan Allah, bersih sifat tercela yang saya sudah sebutkan tadi, dan selalu mengarahkan diri kepada ketaatan serta menjauhi maksiat. Menurut Imam Al-Ghazali pada kitab Ihya Ulumuddin, hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah adalah hati yang hidup dan sadar sepenuhnya akan kehadiran serta pengawasan Allah. Hati tersebut menjadi pusat niat, keyakinan, dan pengendalian seluruh perilaku manusia, sehingga setiap ucapan atau perilaku itu selalu diarahkan untuk mencari ridhonya Allah. Seperti itu. Hati yang bertakwa tidak hanya menjelaskan ketaatan secara lahiriah, tetapi juga menjaga kebersihan batin dari sifat-sifat tercela seperti riya, sombong, iri, dan dengki. Baik, Ustazah, untuk waktunya sisa 1 menit, deh. Iya, Ustazah. Selain itu, senantiasa bertakwa yang juga dipenuhi keseimbangan antara rasa takut, khauf, dan harap raja. Rasa takut membuatnya menjauhi dosa dan maksiat seperti itu. Khauf. Sedangkan rasa harapnya mendorongnya untuk terus-terus berbuat baik kepada sesama manusia dan tidak berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Hati seperti ini akan merasa lebih gelisah ketika jauh dari Allah, merasa tentram ketika berada dalam ketaatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Yulia Citra Ayunda. Untuk yang selanjutnya disambung oleh pemateri kita yang ketiga, yakni Ustadz Fian Abrori, SAG SH. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Koprodi, yaitu Bapak Dr. Kiai Muhammad Rusdi, SUD MPD, dan juga teman-teman pasca sarjana yang saya hormati pula. Pada pagi hari ini saya mendapatkan pembahasan yaitu tentang Anwa'ul Qalbi atau macam-macam hati pada kitab Ajaibul Qalbi, khususnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Perlu diketahui latar belakang dari terbaginya beberapa macam hati ini bermula dari suatu hadis yang itu sudah maklum, yaitu ala wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh itu adalah segumpal darah. Ida soluhal jasadu kullu, apabila daging yang segumpal darah itu layak atau baik, maka soluhal jasadu kullu, maka semuanya dampaknya akan baik. Wa ida fasadal jasadu kullu, kalau itu rusak maka semuanya akan rusak. Ala wahyi al qalbu,
Apakah itu adalah segumpal darah yang kita sebut dengan hati. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jadi dari hadis itu Imam Al-Ghazali kemudian membagi kepada dari segi sang dia berpegang teguh kepada keburukan atau kepada di kebaikan dalam hal ini terbagi wazakabir riyado wa tuhura min khabaisil akhlak. Hati yang di dalamnya itu dipenuhi atau dihiasi dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua itu zakabir riyado, bersih sebab adanya riyado, khususnya riyado batinia. Kemudian tuhuru min khabaisil akhlak, dan hati itu menjadi suci sebab di dalamnya itu tidak ada akhlak yang memang jelek, sehingga dikatakan hati bagus. Kalau tadi disebutkan hati yang selamat atau hati yang sehat. Terus yang kedua al-qalbul makhdul al-mas'un bil hawa al-mudannas bil akhlaq syaitin al-masdud. Ada hati yang ditelankan, tidak diurus oleh pemiliknya, kemudian di dalamnya itu al-mas'un bil hawa, dipenuhi oleh hawa nafsu, kemudian al-mudannas bil akhlak, dikotori oleh akhlak al-madhumah, akhlak yang buruk, yang mana di dalam itu terbuka al-masdud anhu abwabul malaika, dan pintu-pintu malaikat, artinya pintu-pintu kebaikan itu tertutup, sehingga hati-hati yang seperti ini hati manusia yang tidak bisa menerima kebaikan tapi selalu berisi dengan keburukan. Itu hati yang pembagi, hati yang di dalamnya ada secercah atau selintas hawa nafsu. Sehingga orang itu kalau di dalamnya ada hawa nafsu, maka bisa mengajaknya fatatuhu ila syarri, maka bisa mengajak kepada suatu keburukan. Tapi di dalam hati ini juga ada khatirul khair, khatirul iman. Sehingga fayatuhu ilal khairi, di dalamnya masih ada keimanan. Sehingga di dalamnya itu juga bisa berpotensi untuk melakukan kebaikan. Jadi di dalamnya ada khatirul hawa dan juga khatirul iman. Ada lintasan kebaikan yang itu dilandasi oleh iman, ada juga lintasan keburukan yang itu dilandasi oleh hawa nafsu. Sehingga kalau kata Imam Al-Ghazali itu hati yang jenisnya seperti ini itu bisa sembuh, bisa juga tidak. Sehingga ada kalanya bisa bersifat seperti hewan, ada kalanya memang sudah seperti bersifat seperti malaikat. Karena di dalam itu Al-Jauzi itu mengatakan kalau hati yang jenisnya seperti ini itu adalah fal syaitani hunalika idbar wa iqbal wa idbar. Setan di dalam hati tersebut itu bisa maju, bisa mundur. Sehingga di dalamnya itu, oleh karena itu di dalamnya itu fal harbu sijalun katanya. Maka peperangan di dalam diri manusia yang dimana hatinya itu dipenuhi oleh dua ini, ada khatirul iman dan khatirul hawa. Fal harbu sijalun, maka peperangan di dalamnya berkompetensi adu jurus mungkin antara lintasan keimanan dan ada lintasan juga keburukan, sehingga di dalam hati berpotensi melakukan kebaikan dan juga melakukan keburukan. Itu pada pembagian hati yang hati yang ketiga. Fian Abrori, waktunya tinggal 1 menit, nggih. Okay. Ini juga sejalan dengan pembagian yang dibagi oleh Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim yang juga membagi hati menjadi 3, yaitu juga tidak jauh berbeda, hanya saja ditambahi kalau yang tadi itu yang hati yang di dalamnya al-qalbul makhdul al-mas'un bil hawa itu disebutnya qalbun khalin minal iman wa jamil khairi, kosong di dalamnya dari keimanan dan ilqail waswas. Di dalamnya itu setan bersemayam, beristirahat. Sehingga tidak jarang li'annahu qad ittakhadha baitan wa watanan. Sehingga di dalamnya itu bisa dijadikan rumah dan tempat tinggal oleh setan, yang mana hatinya itu sudah tidak pernah menerima kebaikan dan tidak pernah menerima hal-hal jenis kebaikan apapun itu, sehingga di dalamnya menjadi hati yang paling ditelantarkan, tidak terurus oleh pemiliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Baik, kami sampaikan
terima kasih kepada pemateri ketiga. Untuk yang selanjutnya, pemateri terakhir dari kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Fatimah Zahro. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati narasumber Kiai Dr. Muhammad Rusdi SUD MBDI dan panitia serta teman-teman pasca sarjana yang berbahagia. Langsung saja, tadi sudah disampaikan oleh 3 pemateri sebelumnya saya dengan sangat jelas dan lengkap. Di sini saya hanya ingin menambahkan, yaitu akan menjelaskan paragraf sebelum terakhir dari kitab Ajaibul Qalb, bab Bayanu Sura'atah Taqallubil Qalbi wa Aqsamil Qulub fi Tagayyuri Wasabati, halaman 76. Saya sudah ngirim ke Ustazah Ita, mungkin bisa ditampilkan, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Man khuliqal jannata yusirat lahu abwabu ta'at. Maka siapa yang diciptakan untuk menjadi penghuni surga akan dimudahkan baginya pintu-pintu ketaatan atau takwa kepada Allah. Wa man khuliqa lin-nari yusirat lahu asbabul ma'asi, dan siapa yang diciptakan untuk menjadi penghuni neraka akan dimudahkan baginya sebab-sebab kemaksiatan atau maksiat kepada Allah. Sulitu alaihi aqranusu, akan dikuasakan atasnya teman-teman yang buruk. Wa ulukiya fi qalbihi musyaiton, dan dilemparkan ke dalam hatinya pengaruh atau bisikan setan. Fa innahu bi anwa'il hukmi yughayyirul hamqa biqaulihi. Sesungguhnya setan itu dengan berbagai tipu dayanya menipu orang-orang yang bodoh dengan perkataannya, artinya dengan bisikannya. Innallaha rahimun fala tubali, kata setan, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, maka janganlah engkau peduli, artinya disuruh berbuat dosa. Wa innan nasa kulluhum ma yakhlifuna Allah fala tukhalifuhum, dan setan berkata, semua manusia tidak takut kepada Allah, maka janganlah engkau menyelisihi mereka, artinya diajak untuk tidak takut kepada Allah. Wa innal umra tawilun fasbir hatta tatuba gadan, dan setan berkata lagi, umur masih panjang, maka bersabarlah sampai besok engkau bertaubat. Artinya disuruh untuk menunda untuk bertaubat, disuruh berbuat maksiat atau berbuat dosa. Itu bisikan atau perkataannya setan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurran. Artinya selain itu setan itu menjanjikan mereka dan membagikan angan-angan kosong pada mereka. Padahal tidaklah setan menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Jadi hanya tipuan belaka yang dijanjikan oleh setan. Ya'iduhum taubatah wa yumannihimul maghfiratah. Setan menjanjikan mereka taubat dan membangkitkan harapan akan ampunan. Jadi setan memberikan harapan kalau orang yang berbuat dosa itu akan diampuni oleh Allah. Fayuhlikuhum bi'idnillahi ta'ala bihadhil hiyali. Lalu setan membinasakan mereka dengan izin Allah Ta'ala melalui tipu daya tersebut dan yang semisalnya. Wa ma yajri majraha, dan apa saja yang berjalan sejenis dengannya atau dan hal-hal yang serupa dengannya. Maksudnya segala tipu daya lain yang serupa, maka dilapangkan hatinya untuk menerima tipuan.
wa yudayyimu ala qaulil haqqi, dan disempitkan dari menerima kebenaran. Jadi pengaruh godaan setan itu membuat hati manusia condong pada kebatilan dan sulit untuk menerima kebenaran. Meskipun dinasehati itu tidak mau. Wa kullu dzalika biqada'in minallahi wa qadarin. Dan semua itu terjadi dengan ketetapan atau takdir dari Allah. Jadi semuanya itu tergantung atau qada dan qadar dari Allah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim.
apa namanya, teorinya begitu. Jadi ketidakikhlasan dari amal kebaikan itu karena dia ilmunya tunduk kepada ajakan syahwat dan ghadab tadi, dorongan biologis dan emosional. Mengajar itu seharusnya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ketika ada kepentingan syahwat, saya kalau mengajar di sana dapat honor, kalau mengajar di sini tidak dapat honor, begitu ya. Saya ambil yang dapat honor saja. Kenapa honornya gede begitu? Lah itu berarti sudah tercampur dengan kepentingan syahwatiyah. Seharusnya apa ya? Ajari semua sudah, baik dikasih honor atau enggak, semuanya kembalikan kepada lillahi ta'ala. Begitu. Nah, itu tanda dari bagaimana mengontrol syahwat dan ghadab dalam keikhlasan, yaitu sesuai dengan tuntunan ilmu. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar dalam konteks petunjuk dan kesesatan manusia? Itu wilayah takdir ya, wilayah ilahiyah, kita jangan protes. Ada nabi yang pernah mengkomplain, bukan komplain ya, apa ya? Ya Allah, engkau menjadikan manusia, engkau juga memasukkan dia ke neraka, begitu. Ini gimana takdir gitu ya? Nah, itu kalau ada keliru dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian Allah mewahyukan kepada salah satu nabi itu, kalau engkau komplain lagi, bertanya lagi persoalan itu takdir, itu ilahi ya, manusia tidak kira paham, maka akan saya cabut SK kenabiannya, begitu kira-kira ya. Tak cabut nanti SK kenabiannya, kamu tidak jadi nabi kamu, karena kesalahan pemahaman tadi. Jadi tidak bisa takdir itu kita pahami secara manusia. Seperti tadi, manusia diciptakan kok dimasukkan ke neraka. Itu wilayah ilahiyah. Maka kita tidak membahasnya dari perspektif ilahiyah, ketuhanan, tapi kita membahasnya dari perspektif ilmu. Apa? eh, Manusia itu dilahirkan dalam keadaan potensi iman dan ilmu sudah ada. Maka kalau dia tidak beriman berarti bukan salahnya Allah, salahnya dia tidak mengikuti ajakan kebaikan. Kita yang sekarang ini sudah ada kajian tasawuf, sudah ada YouTube, media sosial yang membicarakan keislaman, sudah banyak orang mubalighh yang mengajak kebaikan, kitab-kitab sudah mudah didapatkan dan buku di dalam HP internet, dan kita masih salah. Siapa yang salah? Ya, bukan Allah. Kita yang tidak mau belajar. Kita yang tidak mau mengikuti ajakan itu. Kita yang tidak mau menghiraukan ajakan orang baik. Kita yang tidak mau mengikuti kajian yang sudah benar-benar baik untuk dirinya masih abai. Lah, siapa yang salah? Sudah dirinya. Maka dalam hadis dalam tadi dijelaskan ya bahwa orang yang ahlul jannah itu akan mudah berbuat kebaikan, itu bias tandanya itu ya. Itu Bu, jangan dijadikan sebuah kepastian tapi jadikan itu sebuah ilmu bahwa itu tanda. Jadi kalau kita mudah berbuat baik berarti itu tanda kita ahlul jannah. Tidak tahu surganya di mana, apakah paling bawah begitu, wallahu a'lam. Tapi yang penting itu menjadi tanda bahwa ketika kita suka kepada kebaikan dan mudah kita melakukannya, dan sulit kita untuk melakukan kejelekan, sulit. Karena kita tidak punya teman PSK, pelacur, kita tidak punya teman preman, perampok, tidak ada begitu. Dan kehidupan kita di lembaga pendidikan, itu kan tanda-tanda kebaikan. Maka syukuri, dan rasa syukur itu dilampiaskan, dibentukkan dalam semangat kita beribadah, begitu ya. Jadi itu dalam konteks petunjuk dan kesesatan manusia, qada dan qadar itu adalah sirrul ilahiyah. Jadi Allah menetapkan dan itu juga terjadi, itu wilayah ilahiyah. Maka wilayah kita adalah wilayah ilmu tadi. Bagaimana? Ya, kalau ada ajakan, kalau ada kebaikan, kita masih belum mengikutinya berarti kan salah kita, bukan salah takdir begitu. Seorang yang tampak religius dan ibadahnya banyak, umroh juga berkali-kali, kehidupan keluarganya juga sukses. Sukses menurut siapa ya? Jadi kalau sukses menurut mata-mata manusia bodoh, maksudnya bodoh kepada akhirat begitu ya. Itu bukan sukses namanya. Akan tetapi dia sering bicara bohong, memfitnah, dan kemaksiatan-kemaksiatan lain. Bagaimana kita menghadapi seperti itu? Ini terjadi diksi yang berbeda. Di atas mengatakan kehidupan keluarganya juga sukses. Tetapi di bawah mengatakan akan tetapi saya ini ya. Artinya sukses menurut Allah tidak begitu. Sukses menurut ajaran tidak begitu. Bagaimana kita menghadapi orang seperti ini? Pertanyaannya menghadapi orang seperti ini.
Al-Mukmin ya, kita orang yang beriman ini ada 4 cara untuk mengetahui diri kita, untuk tahu diri. Salah satunya adalah ketika kita melihat mukmin yang lain, orang lain ya, maka kesalahan dia atau aib dia seperti tadi ini dijelaskan dia umroh banyak tapi bohong, bicaranya mesti bohong gitu ya. Maka itu dijadikan pelajaran supaya kita tidak meniru. Artinya kita yang sudah umroh atau haji begitu, maka itu bukan kemudian tanda bahwa sudah menjadi baik. Kenapa? Ini loh ada orang haji umroh berkali-kali, religius juga kehidupannya, masih kok bicara bohong gitu ya. Maka bukan itu adalah tanda. Demikian juga ada orang kadang dengan bangganya, saya kalau Ramadan mimpi Nabi misalkan ya. Atau saya pernah mimpi Nabi begini. Kalau mimpi Nabi itu kan tidak bohong. Itu sudah dibuat hal yang wah berarti saya baik. Tertipu itu oleh bisikan setan. Jangankan hanya mimpi Nabi begitu ya. Bertemu Nabi bukan tentu itu kebaikan. Contohnya siapa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab gitu. Abu Lahab itu berkali-kali bertemu baginda Nabi itu. Jadi bukan begitu ya, apa tanda kebaikan itu bukan begitu. Bukan karena umroh berkali-kali, bukan karena dia religius, wirid terus, enggak. Bukan karena dia pengajar, guru, enggak. Bukan itu tanda kebaikan. Tanda itu adalah ketika seseorang tahu hatinya, syahwatnya, ghadabnya, dan mampu dengan arah yang benar. Itu orang baik itu. Karena kalau orang tahu hati mana syahwat, mana ghadab, dia bisa sudah menilai, oh ini syahwat ya, oh ini itu bisa itu sudah. Karena ini teoritis ya, ini ilmu, ini teori. Jadi semuanya itu ada tandanya. Kalau kita mengikuti syahwat apa tandanya? Kalau kita mengikuti ghadab apa tandanya? Kalau kita menjinakkan syahwat dan ghadab dengan ilmu bagaimana tandanya? Itu gamblang itu sudah. Maka dengan ilmu itu kita
ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما والحمد لله رب العالمين. Baik, untuknya sesi foto nggih. Untuk semua peserta bisa on cam. Saya foto Tim publikasi bisa 1, 2, 3. Sebentar, tahan. 1, 2, 3. Sudah. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Idina